Halo Sobat Telset, hari ini tanggal 3 Maret 2026. Industri teknologi lagi kumpul di Vira de Barcelona Grand Via buat Mobile World Congress, atau yang kita biasa kenal dengan sebutan MWC atau MWC. Temanya luar biasa utopis, masa depan 5G Advance, 6G, dan penciptaan masa depan yang digerakkan sama AI. Keren? Ya, keren banget. Tapi mari kita bangun dari mimpi virtual ini dan lihat realitas fisik yang lagi hancur lebur. Di saat bos-bos teknologi ngomongin konektivitas tanpa batas, dunia nyata justru lagi kebakar. Pada 1 Maret kemarin, eskalasi perang AS, Israel, dan Iran bikin ruang udara Timur Tengah termasuk Iran, Irak, dan Israel, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ditutup massal. Alhasil, bandara Dubai yang jadi pusat transit dunia kena serangan sampai 4 stafnya luka-luka dan rusak secara struktural. Di Abu Dhabi, 1 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Efeknya, sekitar 90.000 penumpang harian terlantar. Dampaknya buat kita di Indonesia, di tanggal 1 Maret, 17 penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Timur Tengah dibatalkan sepihak. Eksekutif, jurnalis, sampai kargo HP prototipe dari Asia lumpuh di bandara. Ini adalah tamparan keras buat industri. Lu boleh pamer AI super canggih, tapi kalau pesawat kargo logistik lu itu nggak bisa lewat gara-gara rudal, industri lu mati. Perangkat keras cyber itu tunduk pada hukum fisika dan geopolitik internasional. Tapi di tengah kekacauan rantai pasok global itu, infrastruktur Indonesia justru lagi pasang karpet merah. Sebelum MWC mulai, tepatnya 28 Februari 2026, XL Axiata dan ZTE resmi ngejalanin strategi blanket coverage buat jaringan 5G nasional. Mereka ngintegrasin 20.000 BTS 4G lama dan bangun 7.000 BTS 5G di 24 kota utama. Kecepatannya sih diklaim tembus 760 Mbps nih, megabit per second pas diuji di Surabaya. Nggak cuma sinyal, birokrasinya juga dipangkas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang baru aja ngeberlakuin Permen Perin nomor 35 tahun 2025. Aturan ini bikin sertifikasi TKDN jadi lebih murah, mudah, cepat, dan transparan. Bahkan masa berlakunya dipanjang sampai 5 tahun. Industri kecil bakal diizinkan self-declare kalau TKDN-nya di atas 40%. Ini yang ngejelasin kenapa puluhan HP flagship baru udah berbondong-bondong lolos TKDN di kuartal pertama 2026 ini. Jaringan kita udah siap, regulasi udah dilonggarin, sekarang mari kita bedah hardware apa yang bakal masuk ke sini. Kita mulai dari rajanya Android, Samsung Galaxy S26 series. Buat S26 Ultra itu lu udah dapet chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Tapi buat varian standar S26 yang harganya itu 16,5 jutaan dan S26 Plus yang harganya 22,5 jutaan, selamat bernostalgia, lu dapet Exynos 2600. Terus juga buat harga varian ultranya itu dia ada di 24,5 jutaan. Tapi di fitur jagoannya, privacy display, yang ada di varian Galaxy S26 Ultra itu, fitur ini ngeredupin pixel lateral dari samping biar layar lu nggak diintip orang. Kedengarannya inovatif. Nggak sob, ini adalah kompromi engineering terburuk. Fitur ini ditanam penuh di lapisan hardware panel, efeknya komunitas penguji nyebut ini pajak perangkat keras yang permanen. Bahkan, pas fitur privacy-nya lu matiin, tingkat kecerahan maksimalnya lebih rendah, layarnya kelihatan lebih grainy atau berbintik di background putih. Atau viewing angle-nya memburuk secara permanen dibanding S25 Ultra. Samsung jadi maksa lu nerima layar belasan juta yang bisa dibilang gimmick-gimmick anti-intip yang mungkin cuma bisa lu pakai di KRL ataupun di kendaraan umum lainnya. Terus juga perlu ditandain buat kalian yang bangga sama Galaxy AI, bisa baca syarat dan ketentuan juga. Sejauh ini memang Galaxy AI bisa dipakai secara gratis, walaupun ada isu desas-desus yang bilang Galaxy AI bakal berbayar. Tapi sejauh ini masih aman, masih bisa dipakai juga si Galaxy AI itu. Lanjut ke kubu Tiongkok, Xiaomi pakai panggung MWC 2026 buat ngerilis seri 17 secara global. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka bawa mobil hypercar listrik Vision Gran Turismo ke lantai pameran. Selain itu, mereka juga bawa narasi co-kreasi strategis. Xiaomi 17 reguler pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan kecerahan layar 3500 nits, sementara varian ultranya pakai kamera 200 megapiksel. HP ini juga bakal meluncur di Indonesia dalam waktu dekat ini, dengan estimasi harga mulai dari 19 jutaan buat yang varian ultranya. Tapi ada kebohongan licik dari segmentasi pasar mereka. Varian Xiaomi 17 Ultra di Tiongkok itu dikasih baterai silikon karbon 6800 mAh.
Tapi buat versi internasionalnya dia diam-diam disunat jadi 6000 mAh aja. Xiaomi kayaknya nggak mau nanggung ongkos logistik buat ekspor teknologi baterai kepadatan tinggi mereka ke seluruh dunia. Tapi ironisnya mereka tetap narik harga premium global. Varian globalnya itu udah dijual mulai dari 1.499 euro atau sekitar 25 jutaan. Kayak kurang lebih lu pamerin mobil balap hypercar tapi lu nyunat baterai 800 mAh buat pengguna global di HP lo, itu masuk akal nggak menurut lu semua? Kalau Xiaomi nyunat baterai, Vivo bakal nyunat dompet lo. Kenalin puncak dari perlombaan senjata optik. Vivo X300 Ultra. Ini hardware yang bikin insinyur manapun merinding. Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterai 7000 mAh dengan ngecas kabel 100 watt dan near kabel atau wireless charging 40 watt, kameranya 2 sensor 200 megapiksel, lensa ultrawide 50 megapiksel, plus teleconverter Zeiss 400 mili Gen 2 yang bisa ngasih optical zoom sampai 17 kali. Di Indonesia, HP ini udah lolos TKDN dengan skor 39,93%. Tapi harganya sob, karena inflasi komponen silikon Qualcomm, RAM, dan lensa Zeiss Custom, estimasi atau prediksi harganya nih tembus sampai 160 sampai 170 rupiah. Kalau dirupiahin itu sekitar 29 jutaan aja sih. Atau sampai 31 jutaan. Ini bukan HP lagi, ini adalah halo produk. Murni barang pamer buat ngangkat gengsi brand, bukan buat jualan massal. Pabrikan Android udah bener-bener kehilangan kendali atas inflasi harga komponen supply chain mereka. Terus juga buat lu yang capek sama ekstremis harga, Oppo juga main cerdas. Find X9 Pro secara strategis ninggalin Qualcomm dan pakai Dimensity 9500 buat tekan harga. Harganya lebih waras. Find X9 itu dijual 15 jutaan dan yang varian Pro-nya itu dijual 20 jutaan dengan lensa telefoto 200 megapiksel dari Hasselblad. Varian ultranya sengaja ditunda sampai April biar Vivo sendirian di atas panggung, harga mahal. Nah, sekarang kita bahas brand yang nggak pernah ikut MWC tapi selalu bikin onar. Siapa? Apple. Apple sebentar lagi bakal ngerilis iPhone 17a buat pasar esensial. Harganya diestimasikan 10,5 jutaan sampai 12 jutaan di Indonesia. Speknya, chip A19 yang GPU-nya sengaja dilemahkan, jadi 4 core aja, MagSafe disunat mentok di 15 watt, dan desain poni yang jadul. Dan yang paling hina, layarnya masih 60 Hz di tahun 2026. Pabrikan Android di harga 2 jutaan aja udah pakai 120 Hz. iPhone 17a ini bukan hardware kompetitif. Ini adalah gerbang tol. Apple secara harfiah jualan akses ke iOS pakai hardware rongsokan zaman purba demi margin untung raksasa. Ini namanya pajak ekosistem tertutup. Paradoks paling lucu di tahun ini adalah di kelas menengah. Di saat HP flagship ngos-ngosan urusan daya, kelas mid-range lagi adu perlombaan baterai raksasa. OnePlus 15T bawa baterai 7000 sampai 7500 mAh, ngecasnya 100 watt. Tapi tebalnya cuma 8,5 mili aja dan bobotnya 194 gram. Terus ada juga Motorola Edge 70 Fusion, versi Asia yang bawa baterai 7000 mAh aja. Lalu ada Realme 16 series yang kodenya tuh RMX5171, pakai chipset Dimensity 6400. Solusi mereka buat selfie itu jenius tapi absurd. Karena susahnya bikin sensor, kamera bawah layar yang bagus, Realme nempelin cermin fisik kecil di modul kamera belakang biar lu bisa ngaca pas selfie pakai lensa utama. Bisa dibilang ini adalah pengakuan kekalahan insinyur yang sangat jujur. Solusi low-tech buat masalah high-tech. Tapi jujur, cermin sekecil ini jauh lebih berguna buat konsumen dibanding privacy display yang cacat ala Samsung tadi. Tingkat sirkus tertinggi di MWC 2026 dimenangkan oleh Honor. Di satu sisi, mereka bikin HP lipat Magic V6 yang gokil karena dapat IP68 dan IP69, tahan semburan air panas, tapi di sisi lain mereka mamerin robot pon. Kamera utamanya dipasangin di lengan gimbal bermotor yang bisa keluar dari bodi, juga bisa ngangguk, geleng-geleng, sampai joget salto 360 derajat ngikutin musik buat pamer AI-nya. Sob, masang komponen mekanis bergerak di smartphone harian itu adalah bunuh diri. Ini jadi celah masuk terbuka buat debu dan air. Ngebatalin fungsi IP rating yang mereka banggain sendiri. Belum lagi baterai yang kesedot buat muterin motor gimbalnya. Ini gimmick mekanis murahan demi viralitas karena industri udah kehabisan ide inovasi yang murni. Kesimpulannya, MWC 2026 ngajarin kita kalau era HP flagship terjangkau udah mati. Didorong harga Qualcomm dan memori, brand sekarang jualan sistem kamera raksasa yang kebetulan bisa dipakai nelpon. Hardware beroperasi semakin cepat, AI teriak makin kenceng, tapi pondasi logistik global juga dan dompet konsumen lagi retak parah. Menurut kalian dari semua kegilaan 30 juta ini, mana yang paling gak masuk akal?
Silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Eski dari Telset. Bye.